Pada sesi kita kali ini adalah kita akan menggambar simulasi dari denah. Untuk memudahkan penggambaran, seperti kita ketahui bahwa denah itu selalu mempunyai ketebalan dari dinding. Untuk itu ada sebuah tools yang disebut dengan double line atau disingkat D-line pada ProGCAD, dan pada AutoCAD istilahnya adalah multi-line. Kita dapat tools tersebut pada Draw, kemudian kita pilih di sini D-line, atau pada AutoCAD pilih multi-line. Klik, maka saya akan mendapatkan optional di sini. Pada AutoCAD klik kanan, maka akan mendapatkan optional yang serupa. Untuk itu saya akan mulai dari width terlebih dahulu. Saya akan mengatur berapa besar atau width-nya dari ketebalan dinding. Di sini saya akan mengisikan, perhatikan pada command line di sini ada isian, maka saya akan mengisikan 1.5, contohnya enter, sehingga saya mempunyai ketebalan width-nya adalah 1.5. Saya akan mencoba mengaktifkan snap grid di sini, sehingga saya akan mencoba untuk menggambar dengan tanpa skalatis. Saya klik sekali di sini, klik, dan sekali lagi bahwa gambar saya ini adalah tidak skalatis. Saya pindahkan ini terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Klik, kemudian saya klik ke sini, klik ke sini, klik ke sini, ke kiri saya isikan 3, enter. Ini saya akan coba zoom. Perhatikan di sini bahwa saya akan mengakhiri perintah dari D-line dengan klik kanan. Setelah saya mengklik kanan, maka secara otomatis kedua ujungnya dari awal dengan akhir, dua-duanya langsung otomatis tertutup. Inilah yang disebut dengan caps. Caps dapat kita atur apakah kita bisa mengatur hanya ada pada start atau hanya pada end, ataupun pada kedua-duanya, ataukah otomatis. Ini dapat kita lihat pada draw D-line. Opsionalnya adalah caps seperti ini. Kita bisa memilih both end, non, start, atau auto. Saya pilih auto. Kemudian kita akan melihat lebih lanjut setelah ini adalah bahwa gambar saya ini sekarang bisa digabungkan dengan garis-garis pada umumnya. Ini sebagai contoh saya akan memilih line tools di sini. Kemudian saya nonaktifkan snap grid. Saya coba zoom. Saya akan memilih di sini object snap-nya. Jika object snap di sini tidak ada seperti ini, maka klik kanan pada standar toolbar di atas seperti ini dan pilihlah object snap. Saya akan memilih di sini endpoint. Saya akan melihat bahwa saya akan snap pada endpoint ini, klik, kemudian aktifkan endpoint ini. Saya kemudian klik pada endpoint di sini, klik kanan untuk mengakhiri perintah garis. Saya zoom out seperti ini. Berikutnya adalah saya akan meneruskan untuk bagian dinding dalam atau interior wall. Di sini saya coba zoom. Saya akan melanjutkan dari dinding ini. Maka saya akan menggunakan draw D-line. Kali ini perhatikan, jika saya melakukan di sini snapping grid-nya saya nonaktifkan, saya klik endpoint snap-nya di sini, saya klik dari sini ke atas seperti ini, maka kita akan mendapatkan dinding kita ini bergeser karena saya memilih titik ini sebagai starting point di mana dia akan tepat berada pada titik tengah dari D-line tersebut. Untuk itu saya coba undo di sini, Ctrl Z. Yang dapat saya lakukan sekarang adalah dengan menggunakan draw D-line. Ada optional yang disebut dengan drag line. Drag line di sini adalah dapat kita memilih bahwa garis double line kita ini kita sesuaikan sesuai dengan garis tepat di garis kiri atau tepat di garis kanan. Maka saya akan memilih right di sini. Kemudian perhatikan di sini saya akan memilih endpoint snap-nya aktif. Saya memulai di titik ini, klik, tarik ke atas, misalkan saya pilih 30, enter. Secara otomatis kita akan mendapatkan di sini garis kita telah terhubung dan mendapatkan open T atau T terbuka di sini karena secara otomatis caps kita adalah automatic. Kita akan melihat seperti ini hasilnya. Demikian seterusnya kita dapat menggambar dengan menggunakan D-line tersebut untuk memudahkan kita menggambar double line. Saya akan lanjutkan lagi dengan trik yang berbeda. Yaitu di sini saya akan mencoba misalkan membuat dinding di sini. Saya akan coba zoom seperti itu. Kemudian saya coba aktifkan snap grid-nya. Jika saya menggunakan snap grid di sini untuk menggambar D-line, draw D-line, saya pilih jangan lupa untuk drag line-nya kembalikan ke center. Kemudian saya memilih dari titik ini ke sini. Perhatikan saya klik kanan. Di sini maka kita lihat bahwa awal dari garis tersebut selalu dari titik atau
starting point-nya. Karena starting point-nya saya adalah di titik aksis ini, maka sekarang saya akan menggeser starting point saya tepat berada di garis ini. Untuk itu, saya memerlukan istilahnya adalah offset atau memindahkannya. Untuk itu saya akan pilih sekarang ini, saya undo terlebih dahulu atau saya hapus saja. Seperti ini. Saya akan gunakan draw D-line. Pada D-line ini ada istilahnya offset. Saya memilih offset. Maka perhatikan pada command line di sini adalah offset from. Dari mana offset tersebut? Saya coba klik titik ini sebagai starting point saya. Klik, kemudian akan kita lihat pada command berikutnya adalah offset toward. Artinya kemana? Maka saya akan memilih ke bagian dalam ini. Saya klik. Lalu pertanyaan atau command berikutnya adalah berapa distance-nya. Sekarang saya coba zoom in. Kita lihat bahwa dinding saya ini ketebalannya adalah tadi 1.5, sehingga saya tahu bahwa setengahnya adalah 0.75. Maka sekarang saya akan memberikan offset distance-nya adalah 0.75, enter. Seperti itu. Berikutnya ini kalau saya tutup, perhatikan bahwa garis saya akan memulai dari situ ke bawah seperti ini. Saya coba zoom supaya terlihat dengan jelas. Sampai di titik ini. Klik, kemudian saya akan geser ke sini, saya akan isikan mungkin 3, enter. Saya zoom out. Perhatikan di sini saya coba klik kanan untuk mengakhiri dari perintah D-line tersebut. Dengan demikian saya sudah mendapatkan open T di sini dengan double line tersebut dan saya mendapatkan caps pada akhir dari D-line tersebut. Saya akan lanjutkan lagi dengan menggunakan line di sini. Lalu saya nonaktifkan snapping grid supaya mudah untuk bekerja. Saya akan memilih untuk snapping objeknya adalah endpoint. Seperti ini, saya klik, kemudian ke sini. Lalu saya akan mengatur jaraknya misalkan 10, enter. Klik kanan untuk mengakhiri perintah dari garis tersebut. Sekarang saya akan melanjutkan line saya, double line saya dari titik ini sampai ke dinding ini. Untuk itu perhatikan ini adalah trik yang berikutnya. Maka saya akan membuat draw, kemudian D-line. Dari D-line ini saya akan drag line karena saya akan memilih starting point-nya berada pada garis di sebelah sini. Untuk itu saya pilih drag line dan saya pilih right. Kemudian saya aktifkan juga snap point-nya. Saya klik di sini, drag terus sampai tepat berada pada dinding dalam. Perhatikan bahwa saya harus berakhir pada dinding dalam, bukan pada tengah, bukan pada dinding luar. Saya memilih yang bagian dalam ini. Kemudian klik satu kali, maka saya sudah mendapatkan open T. Sepertinya ini saya drag line-nya terbalik, bukannya right, harusnya left, karena saya melihat harusnya dari posisi horizontal. Saya akan coba undo, Ctrl Z seperti ini. Saya akan ulang draw D-line. Kali ini saya akan memilih drag line-nya. Maka saya pilih left. Kemudian saya aktifkan endpoint snap-nya ini. Saya akan mengaktifkan di sini. Klik, drag sampai kepada dinding bagian dalam ini. Klik satu kali, maka kita sudah mengakhiri dari perintah D-line tersebut. Demikian seterusnya. Saya akan mencoba untuk menggambar lagi sehingga Anda dapat dengan mudah bisa memperhatikan bagaimana kita mengakhiri gambar tersebut. Di sini saya akan aktifkan dengan menggunakan endpoint snap. Saya coba zoom. Klik, drag ke sana. Kemudian saya akan mengisikan misalkan 10, enter. Seperti itu, klik kanan untuk mengakhiri. Lalu di sini saya akan gunakan posisi untuk draw D-line. Kemudian pada D-line ini saya akan pilih drag line-nya adalah left. Seperti ini. Kemudian saya aktifkan endpoint-nya, snap-nya. Saya pilih titik ini. Tarik ke sana. 3, enter. Kemudian saya menarik ke sebelah titik ini. Sampai tepat berada pada garis interior dalam. Klik. Maka sekarang saya sudah mendapatkan perintah untuk akhir dari D-line tersebut. Saya akan mencoba lagi mengakhiri garis di sini. Saya gunakan lagi dengan D-line, draw D-line. Perhatikan bahwa saya akan mengawali dari sini, maka saya akan aktifkan snap grid-nya. Saya aktifkan snap grid saya di sini. Tetapi
kemudian saya akan meng-offset. Saya pilih offset, maka offsetnya adalah offset from, saya pilih titik ini ke sini, klik, kemudian distance-nya adalah 0.75, enter. Saya tarik ke sini, saya atur jaraknya adalah 3, enter, kemudian klik kanan. Lalu lebih lanjut saya memilih line, saya memilih di sini end point snap dengan menonaktifkan snap grid. Saya memilih misalkan garisnya di titik ini ke sini dengan besarnya adalah 1, 0, enter. Klik kanan. Lalu di sini saya akan mengawali lagi dengan draw D line. Saya akan pilih drag line-nya adalah right, kemudian aktifkan endpoint snap. Saya klik titik ini sampai tepat berada pada garis ini. Saya selalu kesalahan untuk memilih drag line-nya, harusnya adalah left. Untuk itu saya pilih draw D line, kemudian saya pilih drag line, pilih left, aktifkan endpoint, kemudian klik titik ini sampai tepat berada pada garis ini, klik. Demikianlah seterusnya kita dapat menggambar simulasi denah ini dengan menggunakan D-line atau pada AutoCAD adalah multi-line.